Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara dan saudariku semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, saudara dan saudariku. Dan jangan lupa dan jangan jenuh-jenuh selalu kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang terang benderang saat ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nantinya. Kali ini saya akan mengangkat diskusi antara saya dengan Herni, dan semoga ini nanti bermanfaat karena banyak umat Kristen yang menjajahkan akidahnya dengan tipu-tipu daya, dan itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Sebenarnya simpel ya teman-teman, kalau umat Kristen ini mau menggunakan akal sehatnya, karena Yesus itu sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan atau untuk menyembah dirinya, karena Yesus sendiri pernah berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi sementara Yesus mengatakan seperti itu, berarti Yesus itu tidak maha kuasa karena dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bagaimana keseruan diskusinya ini ya teman-teman, marilah kita dengarkan bersama-sama dan dengarkan sampai selesai agar kita tidak selalu gagal paham ya teman-teman. Ayo, untuk semakin baiknya dan semakin serunya berdiskusi ini, marilah kita dengarkan bersama-sama. Tidak cocok itu orang mau dialog Alkitabiah. Orang mengerti Alkitab itu bukan karena kecerdasannya, tetapi memang pengertian didapat itu hikmah dari Roh Kudus. Nah, orang yang tidak memiliki Roh Kudus bagaimana bisa berdialog secara Alkitabiah? Nonsen itu. Itu yang bikin aku kadang-kadang tidak senang ya. Kamu mau tak-atik Alkitab, sementara kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengertian yang kamu dapatkan itu pengertianmu sendiri. Pengertian yang kamu dapatkan itu pengertian dan kurangnya kamu. Kamu mau utak-atik Alkitab, katanya Alkitabiah, itu nggak cocok. Orang yang bisa ngomong tentang Alkitabiah itu orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ingat itu. Tidak semua orang bisa menjadi pendeta. Pendeta itu adalah jabatan gerejawi ya. Orang yang sudah diurapi, yang sudah disahkan oleh gereja dan Roh Kudus, itu beda, oke? Kamu tahu nggak akal budi? Hikmat itu berhubungan dengan akal budi. Roh hikmat, kalau kami orang Kristen, roh hikmat itu dari mana? Dari Roh Kudus. Kamu tahu? Ya, oke. Aku pakai analoginya Salomo ya. Tuhan bertanya, kamu mau minta apa? Tuh, Salomo nggak meminta harta benda, tapi dia minta hikmat. Dan Tuhan berikan hikmat itu. Itu apa? Nih, pakai otak kamu. Oke? Kamu nggak usah ngada-ngada Erni ya. Kalau begitu kamu buang aja kitab kamu, tunggu aja Roh Kudusnya ya kan. Jadi kamu itu mengada-ngada, sedangkan di dalam kitab kamu sendiri dikatakan untuk menerima suatu kebenaran itu harus menggunakan akal budi ya, bukan menunggu Roh Kudus. Nanti kamu kalau saya ajak bahas Roh Kudus nggak berani. Sekarang bahasanya Roh Kudus itu apa sih? Bahasa Roh Kudus itu menurut buku Biblos kamu apa? Kamu pakai analogi. Yang saya tanya itu, menurut buku Biblos kamu bahasanya Roh Kudus itu apa? Itu aja ya, biar kamu paham, menjelaskan sama saya gitu loh. Saya bertanya bahasanya Roh Kudus itu apa menurut buku Biblos kamu. Ruah kodes itu bukannya rohnya kudus, tahu nggak ya.
ruah itu adalah anginnya Allah. Jadi kamu harus belajar dulu sama yang punya kitab. Jangan kamu ambil-ambil isi kitab orang, kamu terjemahkan sendiri. Kamu pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu, ya kan? Kamu sendiri yang mengatakan Roh Kudus. Itu menurut bahasa Indonesia. Menurut kamu, kitab kamu bahasa apa? Bahasa Yunani kan? Saya bertanya, bahasa Yunaninya Roh Kudus itu apa? Kamu jawab ruah. Ruah itu anginnya Allah. Kamu mau mengangkat ayat yang angin Allah melayang-layang di atas air. Versi Bible yang bahasa apa? Bahasa Indonesia ya, Roh Kudus. Gimana sih? Bahasa Indonesia loh. Ruah. Oke, apa lagi yang kamu mau? Holy Spirit in English. Ruah in Hebrew. Oke? Ruah Kodesh. Apa yang kamu mau? Masalahnya apa? Ya? Sekarang aku mau tanya ke kamu deh. Coba tunjukin ke aku ayat tentang Roh Kudus itu. Atau roh, kamu kan gak ada Roh Kudus. Yang ada roh. Roh itu kan ada dua macam, roh jahat dan roh baik. Dan ada tiga. Dan roh yang ada pada makhluk. Oke. Coba tunjukin ayat sama kamu. Makanya kalau mau diskusi sama saya bilang secara kitabiah. Kalau kamu bertanya sama saya akan jawab menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kamu itu orang pelin-pelan, kamu ngomong Roh Kudus tapi ditanya bahasa asli Roh Kudus nggak tahu, nggak paham. Kamu jawab pakai bahasanya, kitabnya orang Bani Israel, ruah. Jadi kemunafikan itu nggak perlu dipertahankan, Herni, ya. Kamu pura-pura nggak tahu. Padahal kamu tahu, saya bertanya bahasa Roh Kudusnya menurut buku Biblos kamu itu apa? Buku Biblos kamu itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani kan? Atau kamu nggak tahu? Kalau buku Biblos kamu itu pakai bahasa Yunani. Saya kan cuma simpel nanya, apa sih bahasa aslinya Roh Kudus itu menurut buku Biblos kamu? Kalau masalah urusan orang Kristen itu terserah orang Kristen, karena memang seperti itu orang Kristen. Suka-suka dia menerjemahkan kitab orang. Itu saya tahu. Karena umat Kristen sendiri tidak punya kitab kalau tidak ngambil isi kitabnya Bani Israel. Itu saya tahu. Itu gak usah kamu campurin ya. Mau sesuai mau tidak itu bukan urusan kamu, tetapi itulah orang Kristen. Sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kamu nggak usah masuk, nggak usah kamu campurin ya urusan itu, nggak usah. Kamu mau ngoceh sampai keluar gigimu di situ, tetap itulah kepercayaan orang Kristen, tidak akan pernah berubah. Sekarang tunjukin ayat dalam Quran kamu tentang roh. Kamu mau bicara Alkitabiah, sementara kamu menyangkali ajaran Kristen, itu bukan Alkitabiah. Kamu menyangkali ajaran Alkitab, baru kamu mau ngomong Alkitabiah. Kamu ngerti nggak apa kata Alkitabiah? Oke, udah, aku nggak mau campur. Kalau nggak ada di dalam Quran kamu, katakan aja nggak ada, nggak usah ngecek kesana kemari. Saya tidak akan lanjutkan diskusi ini kalau kamu tidak tunjukkan kepada saya apa itu roh, supaya kita enak ngomong. Percuma ngomong roh kalau di Quran kamu nggak ada roh, oke? Makanya kamu itu saya suruh cerdas. Supaya kamu itu jangan selalu menjadi orang munafik kalau ditanya menurut kitab kamu yang berbahasa Yunani itu. Saya bertanya sama kamu, bahasa aslinya Roh Kudus itu apa? Kamu muter-muter, kalau di dalam Al-Quran itu jelas ada banyak, ya, biar kamu paham. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kenapa kamu pura-pura nggak tahu? Saya bertanya tentang bahasa Roh Kudus menurut bahasa buku Biblos kamu. Kalau roh dalam Al-Quran itu banyak. Roh itu adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad ciptaan Allah yang hidup sebagai penyebab adanya hidup menurut ajaran agama Islam. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diciptakannya makhluk lain seperti malaikat, jin, alam semesta, hewan, binatang, tumbuhan, dan lainnya.
Itu yang perlu kamu pahami. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari subhi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi saya pikir kamu itu cuman blunder aja. Ya itu cuman kelas kamu memang. Kelas kamu untuk blunder ketika berdiskusi, ya kan. Kalau bahasa Arab itu tidak perlu mengambil bahasa orang. Roh ya tetap roh. Roh wauha itu tetap roh bacanya. Biar kamu paham, ya. Emangnya perjanjian lama itu kitab punya umat Kristen. Ente ngaku-ngaku aja kitabnya orang. Ente aja cuma curi kitab itu punya orang. Cuma karena untuk blunder dari pertanyaan orang kamu seperti itu. Ya terserah kamu mau ceramah mau enggak, terserah kamu. Berdiskusi itu harus tepat, yang jelas, bukan cuma asumsi, ya. Umat kamu itu kan umat Kristen, ya saya tanya ya bau kitabnya umat Kristen. Umat Kristen kan punya kitab yang namanya Perjanjian Baru. Entah turunnya dari mana. Saya bertanya, Roh Kudus itu adanya di umat Kristen Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Apa kamu nggak dengar PM saya? Ini bukan masjid untuk ceramah. Aku butuh dalilmu tentang roh. Nggak usah bilang banyak. Tunjukkan di sini dalilmu. Oke, kamu bilang apa bahasa Alkitabmu tentang Roh Kudus? Loh, bahasa yang mana? Menurut PB atau PL? Ini yang stupid. Bahasa PB ya bahasa PB. Berasal dari Ibrani. Bahasa PL ya dari Ibrani. Bahasa PB ya Yunani. Kamu nggak bertanya ke situ. Dasar lu stupid itu. Ini bukan ceramah ya, ini bukan masjid. Makanya PN, dengar PN orang. Jadi biar jangan dibiasakan kalau mau diskusi, ya. Yang perlu kamu pahami itu, bahasa ruh itu menurut Al-Quran itu banyak maknanya. Itu yang perlu kamu pelajari. Silakan kamu buka di surat Al-Sauri ayat 52, Quran surat Kafir ayat 15. Kemudian ruh itu juga bermakna pertolongan dan kekuasaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Kemudian kata roh itu juga terdapat bisa bermakna Jibril seperti dalam Quran surat Al-Surah ayat 191. Begitu juga Al-Baqarah 91 dan An-Nahl ayat 102. Itu yang perlu kamu pelajari dulu, Erni, ya. Oke, ntar aku cek dulu ya. Takutnya ini cuma ngayal doang. Ntar dicek dulu. Oke. Yang bullshit itu sebenarnya kamu, Erni. Kamu nggak tahu tentang ilmu Al-Quran, tapi kamu ngeyel. Itu makanya kamu nggak bisa diskusi sebenarnya. Harus kamu banyak belajar dulu ketika mau diskusi sama saya, ya. Kamu baca atau saya bacakan sama kamu, ya. Summa sawwahu wa nafaka fihi min ruhi. Dengar. Min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilam ma tashkurun. Bahasa ruhi itu bahasa roh, berasal dari kata ria. Itu yang perlu kamu pelajari. Jadi kamu biar pinter. Umat Islam itu umat terpelajar, bukan modal imani saja, tapi dipelajari. Waruhi itu berasal dari kata arya, biar kamu paham, ya.
Jangan jadi umat terjemahan aja makanya. Ya itu kata asalnya menurut kamu. Sekarang jelasin sekarang pengertian kamu. Tapi jangan singgung Bible ya, awas loh, awas. Oke, karena menurut kamu Bible itu sudah palsu. Nah, jangan pakai Bible. Alergi untuk kamu Bible. Oke, jelasin. Ayat itu aja kamu harus jelasin ke aku, tapi harus jelas ya. Aku akan tanya terus ayatnya sampai kau modar. Oke, lanjut. Itu tandanya kamu tidak mendengar PN saya. Ya, itulah kebiasaan umat Kristen. Untuk apa saya menjelaskan akidah saya pakai buku Bibles kamu? Sekarang tunjukkan PN saya. Kapan saya mengatakan bahwa buku Bibles kamu itu palsu? Ya, jangan kamu jadi tukang fitnah. Jangan kebiasaan umat Kristen lainnya kamu pakai, cuman bisanya memfitnah, tapi kaidah ilmu kamu nggak punya. Makanya kau dengar itu PN saya. Kata ruh itu berasal dari kata Arya, yang berarti itu bisa angin, sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Dan itu keyakinan kami. Dan roh itu adalah ciptaannya Allah. Makanya kamu baca ayat-ayat yang saya berikan supaya kamu pintar. Terus kamu sedikit pun tak pernah menjawab. Saya bertanya, bahasa Roh Kudus menurut buku Biblos kamu yang berbahasa Yunani itu apa? Kalau saya jelaskan tentang keyakinan saya. Karena umat Islam itu umat terpelajar. Nanti angin puyuh, angin topan, angin apa lagi itu? Angin apa lagi ya? Angin El Nino. Itu semua roh ya. Tuhan tiupin itu semua ke bumi ya, begitu ya? Oh, ternyata kebiasaan umat Kristen di grup ini cuman hobi bertanya ya kalau PN ya, tapi nggak berani menjawab. Kan saya tanya sama kamu, bahasa aslinya Roh Kudus menurut buku Biblos kamu itu apa yang berbahasa Yunani? Kalau menurut agama Islam, ruh itu berasal dari kata arwiyah. Biar kamu paham bahwa roh itu adalah ciptaannya Allah untuk memberikan kehidupan kepada makhluk hidupnya. Roh itu adalah sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Itu yang perlu kamu pelajari, ya. Karena segala sesuatunya itu Allah ciptakan. Roh itu adalah ciptaan Allah. Kalau pertanyaan, makanya diperjelas bahasa Yunani kan? Karena Alkitab Perjanjian Lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Diperjelas, Bapak. Oke. Roh dalam bahasa Yunani disebut dengan pneuma. Oke, Roh Kudus disebut dengan Parakletos. Oke? Nah, saya udah jawab kan? Sekarang aku mau bertanya, karena menurut kamu roh itu adalah angin, apakah jenis-jenis badai yang berasal dari angin itu yang seperti badai Laborde, badai Rita, angin Wilma, angin Gilbert, angin Katrina, angin Mitch, angin Dian, angin Maria, angin El Nino, Tufan, itu masuk roh yang keluar dari mulut Allah ditiup ke bumi? Gampang itu dijawab. Jawab dulu tuh jenis-jenis angin. Jawab dulu. Apakah itu satu-satu acu-acu? Diskusi tentang roh itu udah sering kita lakukan ya. Sudah sering. Tetapi diskusi tentang roh dalam Quran itu jarang banget didiskusikan. Sekarang waktunya. Jelas itu angin-angin tuh yang bertiup tuh, yang saya sebutin di atas tadi itu ya, macam-macam tuh angin Dea, angin Maria, El Nino, Gilbert, Katrina, yes, Katmel. Coba sebutin apakah itu jenis roh. Jawab dulu. Kan kamu bilang Quran kamu kan bilang seperti angin yang ditiup. Ditiup kemana? Oke, jawab. Itu makanya didengerin PN orang biar cepat pinter. Kamu bilang itu Parakletos ya kan?
katanya bahasa Yunani. Terus kenapa di kitabmu itu ditulis kalau dia itu adalah Roh Kudus, Parakletos itu, kenapa di situ ditulis seseorang penolong? Jadi kalau Parakletos itu seseorang penolong, berarti dia bukan roh, Herni, ya. Itu yang perlu kamu pelajari. Berarti kamu itu cuman menipu. Kamu bilang Roh Kudus itu adalah berbahasa Parakletos. Tapi Parakletos itu di buku Bible kamu, buku Biblos kamu ditulis seseorang penolong. Itu memakai kata Parakletos. Kalau seseorang penolong itu apa dia roh? Makanya kamu harus banyak-banyak belajar biar punya wawasan. Saya kan katakan roh itu berasal dari kata Arya yang bermakna itu bisa sesuatu yang tidak terlihat tapi dia berenergi. Itu menurut Al-Quran. Karena jangankan kamu melihat roh kamu, melihat angin aja kamu nggak bisa. Apakah angin itu juga bisa berbentuk roh? Ya itu adalah kekuasaan Allah. Kamu bisa lihat angin, enggak kan? Angin itu ciptaan Allah. Itu yang perlu kamu pelajari. Roh itu adalah ciptaan Allah. Diberikan oleh Allah untuk makhluk hidupnya, agar makhluk hidupnya itu bisa hidup dengan adanya angin, dengan adanya roh. Sesuatu itu memang tidak terlihat, tapi dia berenergi. Angin itu berenergi nggak? Berenergi, bisa menghabiskan rumah, mempunyai kekuatan. Itu yang perlu kamu pelajari. Ya karena kamu tidak punya akidah ilmu Al-Quran. Sama ketika kamu saya tanya, makanya kamu pun belepotan. Kamu bilang itu Parakletos, ya kan? Padahal jelas-jelas di situ tertulis di dalam Yohanes 14:16-17 itu mana yang benar? Kalau Parakletos itu adalah seorang penolong, apakah itu roh? Jadi kalau Allah itu menciptakan angin, itu hak Allah. Yang jelas roh itu berasal dari kata Arya menurut persepsi Al-Quran. Dan roh itu adalah ciptaan Allah. Mau berbentuk angin yang kamu sebut itu namanya apa kek? Sekarang saya tanya, yang jadi pertanyaannya itu ciptaan Allah tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya kalau masalah roh itu mau dikasihkan seperti apa ya terserah Allah itu. Yang jelas roh itu adalah ciptaan Allah untuk diberikan kepada makhluk ciptaannya agar makhluk ciptaannya itu bisa hidup. Dengan adanya roh di tubuh manusia, manusia bisa hidup. Dengan adanya angin yang Allah ciptakan, manusia bisa hidup. Itu yang terpenting. Oh, ternyata kamu ini cuma hobi bertanya ya, tapi tidak hobi menjawab ya rupanya ya. Yang namanya diskusi itu kamu bertanya tentang Al-Quran saya, tentang akidah saya. Dan saya bertanya tentang buku Biblos kamu. Kamu jelaskan buku Biblos kamu, saya menjelaskan menurut Al-Quran saya. Jadi, saya mau tanya sekarang. Nggak usah dulu. Nggak usah lah. Kita saling mengatakan akidah kamu kurang tentang Al-Quran. Ya pastilah. Aku kan Christian. Pengikut Jesus Christ. Nah sekarang aku kurang akidah menurut Quran kamu. Iyalah, kan aku bukan Islam. Ngapain? Nah sekarang waktunya aku mau belajar nih. Kamu kan ahlinya tentang akidah Quran kan? Kamu punya akidah yang hebat tentang Quran. Kan jelasin ke aku. Berarti roh yang jadi manusia itu mengandung roh tidak? Itu dulu pertanyaannya. Manusia mengandung roh tidak? Oke. Cantik banget ya pertanyaannya. Ketahuan ternyata umat Kristen ini kalau diajak bahas tentang roh selalu blunder ya kan. Ya jawab aja. Kalau memang Roh Kudus itu adalah kamu bilang seperti roh,
Terus kenapa Yohanes 14, 16 sampai 17 itu dikatakan seorang penolong? Kalau Al-Quran jelas. Karena roh itu adalah ciptaan Allah. Angin itu adalah ciptaan Allah. Yang jadi pertanyaannya kan menurut kamu Roh Kudus. Sementara Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan Yesus meminta akan didatangkan seorang penolong. Kalau seorang penolong itu berarti bukan roh. Paham? Terus kalau itu Roh Kudus itu datang ke sama manusia seperti yang kamu katakan tadi, berarti Roh Kudus itu juga berbentuk kentut dong. Berarti Roh Kudus itu juga kentut berarti ya. Karena dia roh, tak nampak. Atau Roh Kudusnya berbentuk merpati, kucing hitam, atau burung hantu. Kalau berbentuk kucing hitam, burung hantu, dia nampak. Makanya kita mau mencatat bahwa Roh Kudus itu nampak. Seperti kucing hitam, seperti burung merpati, seperti burung hantu, ya kan? Kalau Roh Kudus itu tak nampak, bisa juga nanti Roh Kudus kamu itu yang datang ke manusia jadi kentut itu. Satu aduh, belum selesai. Jawab dulu. Oke, manusia mengandung roh. Nah, mana ayatnya dalam Quran kamu kalau manusia itu mengandung roh? Sementara tadi ayat yang satu itu di ayat 9 tadi itu ya. Di mana itu tadi? Di Al-Sajdah 9 itu kan hanya bentuk roh itu, tetapi tidak ada di situ dikatakan manusia mengandung roh. Nah, tunjukkan lagi ayatnya. Di mana itu manusia ada rohnya? Nah, gampanglah aku jawab itu. Aduh, itu kan bidang aku soal masalah Roh Kudus. Tenang, acuh, ya. Pertanyaan aku kan belum dijawab. Kamu kan mengatakan roh itu seperti angin yang ditiup. Dan kamu berarti badai El Nino, badai Katrina, badai Gilbert, badai Wilma itu ya angin, itu juga yang ada di dalam diri manusia. Begitu ya? Oke, iya, sudah sebentar. Aku mau tanya, ini pertanyaan paling mudah ya. Jadi kan kamu ini bukan seperti ya di Qurannya kamu ya di Al-Sajdah 9 tadi dibilang roh itu adalah angin yang ditiup yang keluar dari mulut Allah yang mempunyai energi kan. Jadi berarti angin itu sama dengan roh yang ada dalam diri manusia. Itu aja pertanyaannya. Oh iya, kamu kan nanya apakah manusia itu mengandung roh? Ya jelas manusia itu mengandung roh. Saya kan bertanya sama kamu juga. Kamu bilang Roh Kudus itu berbahasa Parakletos, ya, penolong. Kamu mengatakan bahwa manusia itu bukan karena kepintarannya, tapi karena ada penolong Roh Kudus, kan itu. Jadi kalau manusia kentut itu, apa karena ditolong Roh Kudus supaya manusia tidak gembung perutnya? Apakah kentut itu termasuk penolongnya Roh Kudus? Sama. Ya kalau di dalam Islam kan jelas, roh itu adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan agar makhluk ciptaannya itu makhluk hidupnya bisa hidup. Ya kan? Makanya kamu dengar PN saya. Roh itu berasal dari kata Arya yang berarti sesuatu yang tidak nampak, tapi dia memiliki energi. Sekarang angin itu mempunyai energi tidak? Itu berarti ciptaan Allah, bukan Allah. Seperti keyakinan kamu bahwa Roh Kudus itu termasuk Allah. Apakah kentut itu termasuk juga Tuhan kamu? Termasuk Roh Kudus kamu? Kan itu. Ya kalau Al-Quran jelas. Di ayat 9 itu dikatakan. Yang saya kirim sama kamu itu. Bahwa Allah itu meniupkan rohnya kepada makhluk hidupnya agar makhluk ciptaannya itu bisa hidup.
Masalah soal rohnya manusia atau hewan itu seperti apa, karena roh itu tidak nampak bagi manusia. Sama ketika saya tanya sama kamu, apakah roh kudus kamu itu nampak? Jelas nampak menurut buku biblos kamu. Ada yang berbentuk kucing hitam, ada yang berbentuk merpati, ada yang berbentuk burung hantu, ya kan? Tapi belum pernah saya tengok kamu yang seperti yang kamu katakan bahwa roh kudus itu adalah penolong. Jadi kalau dia itu penolong, apakah kentut itu juga roh kudus? Ya sama. Seperti yang saya tanyakan sama kamu. Kamu bilang roh kudus itu adalah penolong. Orang itu bukan karena kecerdasannya, tapi karena penolongnya roh kudus. Ya, itu pun kamu bilang. Apakah kentut yang menolong manusia agar tidak kembung perutnya itu juga pertolongannya roh kudus? Kenapa kamu nggak berani jawab? Padahal jelas dalam Yohanes 14 ayat 16-17 itu dikatakan seorang penolong. Tapi kalau seorang penolong itu jelas bukan roh. Kalau di dalam Al-Quran udah saya tunjukkan ayatnya sama kamu. Di situ dikatakan kalau kamu nggak bisa baca Arabnya, bahasa terjemahannya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi kalau masalah roh manusia dengan angin itu hak mutlaknya Allah. Emangnya kamu bisa melihat roh? Emangnya kamu bisa melihat angin? Jadi maksud kamu mau samakan manusia dengan angin gitu? Ya kalau kamu mau sama-sama gitu sama juga. Makanya saya tanya sama kamu, apakah kentut itu juga adalah pertolongan dari Roh Kudus? Kemana kamu Erni? Kok menghilang? Katanya mau diskusi. Kenapa kamu nggak mau jawab? Kamu bilang Roh Kudus itu bahasa aslinya adalah Parakletos. Kamu juga bilang bahwa manusia itu bukan karena kecerdasannya bisa memahami suatu, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Terus saya tanya, Roh Kudus itu berbentuk merpati, kucing hitam, atau burung hantu? Kamu pun nggak jawab. Kalau Roh Kudus itu adalah menolong manusia, apakah Roh Kudus itu juga berbentuk kentut? Karena itu menolong manusia supaya manusia tidak punya penyakit gembung, ya kan? Nah, kenapa kamu juga nggak jawab? Jadi kamu harus banyak belajar, Herni. Terus kamu bertanya sama saya tentang roh dalam Al-Quran. Kamu bilang nggak ada ayatnya. Udah bolak-balik saya jelaskan sama kamu bahwa roh itu berasal dari kata Arya, yang berarti sesuatu yang tidak kelihatan tapi mempunyai energi. Terus kamu bertanya, apakah manusia itu mempunyai roh? Ya, karena roh itu adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada makhluk hidupnya, yang diciptakannya agar makhluk hidupnya itu bisa hidup. Kalau tentang roh itu sama dengan angin atau tidak, itu hak mutlaknya Allah. Karena manusia itu hanya sedikit pengetahuannya tentang roh. Dan itu sesuai, dan itu kebenaran yang Al-Quran terangkan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Sedikit yang tahu tentang roh. Roh itu adalah urusannya Allah. Tidaklah kamu mengetahui roh kecuali hanya sedikit. Itu yang perlu kamu garis bawahi, Erni. Setelah roh dititipkan ke dalam jasad manusia, maka jasad itu bergerak. Selanjutnya dijadikanlah pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya. Terus kenapa kamu nggak berani jawab? Kalau Roh Kudus itu adalah penolong, apakah kentut itu juga termasuk Roh Kudus yang menolong manusia agar manusia tidak punya penyakit gembung perutnya? Ya. Jadi harus kamu banyak belajar, Erni, bahwa roh itu adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia, hewan, ikan di laut, di darat.
sesuai dengan habitatnya masing-masing. Terus kalau Roh Kudus itu siapa menurut buku Biblos kamu? Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.